Pertarungan sengit bakal berlangsung di grup A jelang Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Hal itu terjadi lantaran 4 tim tangguh yang terdiri dari timnas U23 Australia, Yordania, Indonesia, dan tuan rumah Qatar masing-masing menempati grup A berdasarkan hasil drawing pada 23 November lalu. Bertumpuknya 4 tim kuat tersebut membuat grup A Piala Asia U23 tahun ini disebut-sebut sebagai grup neraka. Menariknya, di tengah ketatnya persaingan grup A, pelatih timnas Garuda Muda Sinteyong tetap memasang target tinggi untuk lolos dari fase grup. Jika demikian, tim mana yang berpotensi disingkirkan Marcelino dan kawan-kawan? Jika melihat peta kekuatan di grup A, sebetulnya Australia masih menjadi tim yang diunggulkan, menimbang banyaknya pemain bintang yang bertabur di sana. Sebut saja ada nama Marco Tilio yang kemungkinan akan memimpin timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Saat ini, penyerang berusia 22 tahun itu tengah membela Melbourne City yang dipinjamkan dari klub Skotlandia Celtic FC. Dirinya termasuk pemain yang menjadi bagian dari Australia senior di Piala Asia U23 2024. Sementara di kubu Qatar terdapat pemain bintang seperti Mostafa Mesal yang saat ini memperkuat klub lokal Al Sadd. Mesal sendiri bersama timnas Qatar senior pernah bermain di Piala Asia 2023 dengan catatan bermain sebanyak 5 kali. Dengan 4 diantaranya sebagai starter dengan total 416 menit penampilan. Lalu, untuk Jordania muda, ada nama Muhammad Abu Al-Nadi yang merupakan pemain bek kelahiran Kansas, Amerika Serikat, yang saat ini telah berusia 22 tahun. Ia menimba ilmu di negeri Paman Sam. Karir sepak bola dimulai di Swope Park Rangers pada tahun 2019, sebelum dirinya pindah ke Sporting Kansas City pada 2023. Belakangan, dirinya merumput di negaranya dengan membela skuad Al Hussein. Sementara, skuad Garuda Muda kini diperkuat banyak pemain muda dengan jam terbang cukup mentereng di timnas senior seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Arhan, Ramadan Sananta, hingga pemain keturunan seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan besar kemungkinan akan diperkuat Justin Hubner. Sebelumnya, bek kiri andalan Nathan Joyon diusulkan bakal membela skuad Merah Putih pada laga ini. Namun, belakangan muncul kabar ia terpaksa absen dalam ajang ini lantaran klubnya tidak memberi izin. Dengan begitu, hanya terdapat 5 pemain diaspora yang dipastikan akan memperkuat Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 akan datang. Dengan melihat peta kekuatan yang ada, tim asuhan Coach Sinteyong sebetulnya punya kans untuk lolos dari babak penyisihan grup. Meskipun ini terbilang tidak mudah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemain yang dipanggil untuk membela skuad Merah Putih mayoritas merupakan pemain yang menjadi langganan timnas. Bahkan mayoritas di antara pemain-pemain tersebut pernah membela timnas senior. Sehingga jam terbang para penggawa Merah Putih di laga kali ini cukup bisa diandalkan. Tinggal bagaimana kesiapan stamina dan taktik yang akan dimainkan nanti. Di samping itu, momen balas dendam Jordania atas Qatar akibat kekalahan timnas senior Jordania di ajang final Piala Asia 2023 kemarin juga membuka peluang Garuda Muda untuk lolos ke fase berikutnya. Berdasarkan hitung-hitungan, Rizky Ridho dan kawan-kawan besar peluang untuk bisa mengalahkan Jordania. Selebihnya tinggal berusaha mengalahkan tuan rumah Qatar dan cukup mencuri 1 poin saat bersua Australia. Atau minimal merebut posisi kedua di klasemen grup A. Dan jika skenario ini berhasil, Arhan dan kawan-kawan akan membuka asa mengunci poin untuk laga ini dan siap melangkahkan kaki ke ajang Olimpiade di Paris. Sekian dulu ulasan video ini, terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.